Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nah, atas segala limpahan rahmat hidayah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, warga saya pakai handphone ya. Kemudian yang kedua, sepertinya Pak Bodoh wae lah ndelok kanan kiri keretone sing mangkat tidak jalan kereta simpangan sebelah meh mangkat ya mumet bodoh wae. Terkait dengan PPDB PTM. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasmadi, Pak Saifur Rahman, dan teman-teman semua atas kesediaannya untuk mengadakan kegiatan ini. Tentunya saya sangat mengapresiasi pada teman-teman semua yang sudah semangat terus untuk mendedikasikan diri dalam kemajuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta ini. Dan saya seperti di awal perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengintegrasikan materi mitigasi bencana dan perubahan iklim ke dalam mata pelajaran. Tentunya mata pelajaran yang adik-adiknya ada kesesuaian. Nah, endingnya untuk kegiatan ini tentunya nanti kita membuat silabus. Kalau sampai ke video pembelajaran, ya itu nanti kita tindak lanjuti berikutnya. Yang penting saat ini kita sudah membuatkan silabus untuk adik-adik yang diintegrasi dengan mitigasi bencana. Harapannya kita ini mampu menanggulangi bencana yang ada di DKI khususnya. Tadi disampaikan terkait dengan bencana banjir yang memang notabene dari zaman dulu DKI ini sudah terbiasa dengan banjir. Artinya dengan terbiasa itu kan kita harus siap. Bagaimana supaya kita siap menghadapi bencana itu, dan kalau memungkinkan kan kita memang harus mengetahui supaya apa saja yang menjadi penyebab banjir itu. Terus kemudian mungkin juga dengan bencana kebakaran, ya, apa saja yang memungkinkan bisa menimbulkan kebakaran. Nah, itu yang mungkin nanti harus dimitigasi bersama hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana itu. Kalau bencana untuk bencana untuk gempa, nah itu kan sulitlah untuk kita. Saya lebih 52 ya Mama. Hah? Kalau saya jauh enggak. Menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan pada kita. Nih, jadi sekali lagi teman-teman diharapkan TFPAN formatnya saya minta tolong nanti mungkin dari Pak Kasmadi atau dari Pak Saifur Rahman untuk membuat format silabus yang sama. Nah, kemudian kalau memang kita nanti sudah ada silabus lengkap, baru kemudian kita rancang berikutnya bagaimana kita membuat video pembelajarannya. Ya, nah, harapannya tentunya video pembelajaran itu sesuai dengan KD yang akan kita integrasikan, sesuai dengan materi yang akan dimasukkan ke dalam KD-KD-nya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk
berdiskusi tentang integrasi materi mitigasi. Ya, harapan saya kita bisa menyelesaikan dengan baik dan kita selalu diberikan kesehatan. Itu saja Pak Saiful, Pak Kasmadi, teman-teman semua. Saya mohon maaf tidak bisa ikut menemani teman-teman karena lagi ada acara keluarga nih, lagi 40 subuh. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pengarahannya. Baiklah teman-teman, untuk diskusi selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Saifur Rahman untuk memimpin. Silakan Pak Saifur. Baik Pak Kasmadi, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Hermanto, nanti kalau Pak Hermanto bisa hadir, kita beri dulu ya. Ya, saya izin undur diri dulu ya. Oh, baik Pak Ali. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Saiful, Pak sehat ya. Ya, Alhamdulillah. amin. Sebelum kita mulai Bapak Ibu dimohon menonaktifkan audionya biar kita bisa saling berinteraksi gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja biar bisa ada banyak orang diskusi. Saya coba kemarin karena waktu kita Zoom tiga kali dengan narasumber itu ternyata PowerPoint-nya itu tidak boleh, tidak bisa diminta oleh Pak Ali pun juga tidak dikasih. Ya karena nggak dikasih terpaksa ya saya coba membuat konsepnya dari awal sampai mungkin nanti contohnya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau seandainya mungkin tidak cocok, kurang pas, bisa kita musyawarahkan, kita diskusi Bapak Ibu ya. Gitu. Izin share Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak membuat PowerPoint, ini ada di saya kata dibuat karena waktunya tidak cukup. Ini sudah kita pahami, materi kita yang akan kita diskusikan itu antara lain adalah tentang kesusahan dan ke dalam mata pelajaran yang kita kemudian ini pemantauan integrasi kita sudah paham dari narasumber kemarin. Kemudian yang penting Bapak Ibu dalam kegiatan integrasi itu prinsipnya adalah apa yang akan kita integrasikan itu, kemudian konsep dan prinsipnya bisa kita temukan dengan jelas. Ada faktanya, ada kita amati, kita bisa langsung lihat. Kemudian diharapkan kalau diintegrasikan itu belajarnya benar, ya, ada tidak bosan. Barangkali ini kita lakukan kalau kita di SD itu masih menggunakan apa namanya itu terkaitan antar mapel begitu. Kemudian siswa diharapkan juga tidak berpikiran bahwa mapel itu berdiri sendiri. Harapan kita seperti itu. Ada kegiatan mata pelajaran. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari mapel yang bisa integrasikan itu? Pertama, kita dalam pembelajaran atau pengintegrasian itu harus ada sejarahnya, ada falsafah pendidikannya, ada muatannya di situ. Kemudian itu ada bermakna ya untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, kita harus juga mengikuti tentang kebutuhan perkembangan selama ini, kondisi banjir, kebakaran, iklim, kemudian pemanasan global itu jadi isu yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau saya lihat sendiri produksi kelapa sawit kita tidak benar ya. Kita tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
kita menjaga kelestarian lingkungan. Itu saja masih ditahan ya oleh Eropa misalnya. Nah, jadi konsep tentang perubahan iklim, pencemaran itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kayak semacam tameng gitu ya bagi mungkin sebagian negara-negara Eropa untuk mungkin menahan produk kita. Kemudian bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, dan seharusnya dan sebaiknya kalau mata pelajaran yang bisa diintegrasikan itu materinya itu dalam bentuk problem solving gitu ya. Jadi pembelajarannya berbasis masalah sehingga kita tidak merasa bosan, anak juga senang. Kemudian peran guru sama siswa itu sama pentingnya. Nah, ini mungkin hal yang menarik. Kenapa? Karena dalam kegiatan problem solving ini biasanya kita justru banyak menggali dan banyak bertambah pengetahuannya dari jawaban siswa, dari penjelasan siswa, dari pengalaman siswa yang lebih banyak ya, karena mungkin kita hanya satu, anak banyak, jadi kita akan bertambah pengalamannya dan kita tidak usah merasa berkecil hati. Kemudian alasan lain adalah bahwa pembelajaran yang diintegrasikan itu menyangkut kepentingan orang banyak, kemudian dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran karena pada dasarnya semuanya bisa, hanya mungkin kadarnya beda. Mungkin kalau masalah pencemaran di IPA, SMA atau SMP semuanya mungkin banyak adik-adiknya, tapi kalau mungkin di mapel lain sedikit, tidak banyak. Jadi intinya bisa, tapi sesuai dengan kadarnya. Jadi sebenarnya yang paling agak banyak itu nanti silabus sama RP-nya itu teman-teman yang di mapel IPA kayaknya ya. Oke. Kemudian diusahakan ini tidak menambah jam pelajaran. Kenapa? Karena ini kan ikut dalam pembelajaran dan tidak menambah mata pelajaran baru. Kecuali kalau muloknya ingin diubah, mungkin bisa ya. Tapi itu harus ada kajian dulu. Tapi menurut pendapat saya sebenarnya bisa saja hal-hal yang sifatnya urgen di Jakarta, banjir, kebakaran itu dan gaya hidup anak-anak itu menurut saya perlu masuk ke mulok itu. Kenapa? Karena itu kan menyangkut juga pendidikan lingkungan Kota Jakarta. Saya kira banjir, bakaran, gaya hidup anak-anak itu cocok gitu kalau masuk PLKJ. Mudah-mudahan sudah ada di PLKJ kategorinya, mudah-mudahan karena saya belum pernah mencermati lebih jauh. Kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian masalahnya adalah bagaimana menyampaikan pesan ini kepada siswa, kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim. Ini penting bagi kehidupan kita sekarang dan masa akan datang. Nah, ini berarti membangun kesadaran pada anak-anak kita agar dia tahu bahwa bumi, lingkungan yang kita tempati itu adalah bukan miliknya sekarang, tapi ini adalah merupakan titipan untuk generasi yang akan datang. Kemudian langsung kepada masalahnya, bagaimana kita membuat sampai ketemu silabus dan RPP Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya waktu kemarin ikut di Puskur itu dibimbing tapi dilepas gitu Bu. Jadi kita tidak boleh menyontek, jadi harus tunggu dari pikirannya sendiri dulu, baru kita analisis, baru kita diskusikan. Ya, kita karena ini sifatnya adalah menempelkan ya materi itu ke dalam mata pelajaran, mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, langkah kita pertama adalah harus membaca dulu KD-KD mata pelajaran yang kita ampu, yang kita ajarkan. Memang tidak semua KD bisa masuk, tapi kita cari yang mirip-mirip gitu. Kemudian setelah kita baca, kita analisis KD-KD itu, kemudian kita tandain kira-kira KD-KD mana, dan kemarin pesannya dari Pak Ali itu tidak boleh keluar dari semester ya. Jadi kalau misalnya tidak boleh disambung dengan semester 1, 2 itu tidak boleh. Jadi hanya pada semester itu yang bersangkutan, di semester yang sedang berjalan, prosesnya tidak terkait dengan semester berikutnya. Kemudian kita membuat juga peta konsepnya Bapak Ibu. Peta konsepnya dibuat, setelah dibuat peta konsepnya kita menentukan materinya. Peta konsep, materi, kemudian kita mengembangkan IPK. Setelah IPK kita kembangkan, baru kita bisa menyusun silabus.
Kemudian setelah kita buat, baru kita buat RPP, kemudian berikut dengan evaluasinya. Lampiran materi ini Bapak Ibu, kalau materi tentang kebencanaan, tentang kebakaran itu sebaiknya itu mencari di internet. Kenapa? Karena biasanya banyak sekali peristiwa-peristiwa terbaru update gitu ya, yang bisa kita lihat di internet dibandingkan dengan buku cetak, buku pelajaran. Jadi tidak salah, justru malah bagus kalau saja kita mengambil materi itu untuk menambah wawasan kita dan anak itu dari internet. Disesuaikan dengan bahasan yang kita sampaikan. Nah, kemudian ini contoh ya Bu, contoh peta konsepnya. Tadi misalnya ada 2 ya yang kita akan, 3 malah, banjir, kemudian kebakaran dan perubahan iklim Bapak Ibu. Saya memahami ini dari banjir ini pasti ada penyebabnya, ada akibatnya, ada penanggulangannya bagaimana. Mohon maaf ini agak kalau di PDF jadi begini. Banjir itu pasti kita bisa beranggapan bahwa mungkin karena daratan itu rendah. Contoh di Cengkaring itu menurut survei informasi itu permukaan daratannya lebih rendah daripada laut ya. Bahkan konon kabarnya sampai 30 cm di bawah permukaan air laut. Itu di daerah Cengkareng, Kapuk itu, Bapak. Mengapa kok tidak bisa banjir? Ya karena di sana ada bangunan yang bisa mungkin mencegah, kalinya besar-besar. Yang kedua mungkin kita bisa beralasan itu kiriman dari luar. Ini dari Bogor misalnya ya, mohon maaf nih orang Bogor, karena faktanya memang dia mengalir ke Jakarta kan gitu. Kemudian barangkali setelah dikirim ke sini mungkin kurang resapannya, barangkali resapannya enggak ada sehingga airnya mudah meluap dan sulit untuk surut misalnya. Itu kira-kira penyebabnya itu 3. Kemudian berikutnya lagi tentang akibatnya. Jadi akibatnya itu bisa mungkin karena pada pemukiman penduduk Bapak Ibu ya. Nah ini mulai dari sini kita bisa mulai mengira-ira kira-kira di KD mana atau mapel apa yang bisa kita masukkan. Pemukiman penduduk terendah misalnya, mungkin bisa dari mapel IPA masuk, mapel IPA, fisika gitu ya, kemudian mungkin mapel biologi, kemudian kimia, itu bisa masuk ke skup materi lingkup itu. Kemudian ada mungkin biasanya kalau belajar itu akan ada kemacetan ya. Ini juga bisa dilihat nih dari sisi mungkin matematikanya juga bisa. Atau mungkin dari sisi ekonominya, kira-kira kalau kemacetan itu ada nggak yang dirugikan dari faktor ekonomi. Kemudian dari sisi pencemaran, kira-kira ada nggak kalau lama di mobil, kemudian asapnya terus saja dikeluarkan karena mobil terus menyala gitu, terus aktif gitu, kira-kira efeknya pada pencemaran bagaimana. Jadi kita bisa masuk lewat kemacetan misalnya. Atau mungkin dari roda ekonominya berhenti. Kenapa? Karena mungkin orang nggak bisa mensuplai perbekalan, nggak bisa mensuplai barang gitu. Atau mungkin juga orang itu memanfaatkan situasi banjir untuk berjualan. Jadi banyak cara, banyak trik yang bisa kita coba masuk ke dalam kegiatan ini, kita kaitkan dengan mapel pelajaran. Jadi ini sifatnya bebas ya Ibu ya, jangan terikat. Kita coba berpikir faktual apa adanya sesuai lingkungan yang ada gitu Bapak Ibu. Kemudian pasti kalau ada banjir akibatnya ada pengungsi. Nah, ini kita bisa lihat misalnya kalau pengungsi itu pasti di sana nanti akan ada PMI, ada relawan. Nah, PMI relawan ini biasanya bisa masuk melalui apa nih? Biasanya mungkin orang-orang yang biasa jadi relawan itu kan orang yang hebat, dia punya jiwa sosial tinggi, dia punya karakter yang bagus. Mungkin bisa lah mapel PKN, atau mungkin dari materi mapel BK, mapel agama, itu bisa masuk lewat kegiatan relawan misalnya. Atau mungkin BBD ini kan dari unsur Pemda ya, ini mungkin bisa dari IPA-nya. Pasti kalau pengungsi harus ada tenda. Nah, kita bisa membahas tenda itu bagaimana. Nah, lewat mapel yang cocok, yang sesuai. Sumbangannya dari mana nih tenda, siapa yang mendirikan, kemudian ukurannya berapa, kapasitasnya berapa, itu bisa kita gali dari yang namanya tenda itu. Nah, kemudian makanan ini termasuk dari unsur-unsur prakarya bisa masuk. Menu apa yang cocok kalau orang yang korban banjir misalnya.
instan misalnya, atau mungkin somai, ya terserah. Yang penting kita coba menggali dari faktor makanan untuk para pengungsi lewat mapelnya Bapak Ibu, bisa prakarya, bisa IPA gitu ya. Atau mungkin pakaian, ini kan bisa karena sumbangan, bisa karena mungkin membeli, bisa juga mungkin karena apa ya, bantuan dari organisasi lain, itu bisa kita coba masuk lewat pakaian. Demikian juga obat-obatan, ini juga bisa mungkin mapel IPA, bisa juga masuk. Obat apa yang kira-kira banyak dibutuhkan kalau musim banjir seperti itu. Sisi penerangan mungkin kan sampai bermalam, nah mungkin dari fisikanya bisa masuk, dari IPA yang lain juga bisa masuk. Dari komunikasi bagaimana, kan nggak mungkin nggak ada komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Mungkin dari sini mata pelajaran TK bisa masuk, membuatkan link misalnya, atau mungkin juga membuatkan Google Form-nya, atau memberitahu kepada warga kondisi banjir terkini. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita infokan kepada warga, kepada masyarakat melalui pelajaran TK. Kemudian psikologi ini juga bisa masuk. Kenapa? Mungkin kalau orang banjir kan trauma ya, trauma atau mungkin sedih atau apa gitu ya. Nah ini bisa mungkin mapel BK bisa masuk, mapel agama juga bisa masuk. Jadi kita menjelaskan berbuat sesuai dengan kondisi fakta yang ada di lapangan, bebas seperti apa yang menurut pemahaman dan pengertian Bapak Ibu atau kenyataan di lapangan seperti apa, itu yang akan kita gali. Kemudian mungkin juga kalau orang depusnya butuh hiburan ya, butuh seni, mungkin bisa lah seni budaya masuk tuh. Dangdut atau mungkin keroncongan itu bisa masuk lewat pembelajaran seni budaya. Atau mungkin mendatangkan anak-anak bisa nari misalnya, itu hal yang bagus. Nah kalau ini semuanya sudah bisa, lalu kalau agama bagaimana ya? Secara umum, agama justru lebih gampang. Misalnya kalau kita dengar ada kebakaran, ada banjir, ya kita bisa ngajak anak-anak untuk berdoa. Kita bisa ajak anak-anak untuk menyumbang. Jadi banyak cara dilakukan, walaupun mungkin kondisi pandemi kan bisa lewat HP, lewat WA ya, atau bagaimana, sehingga kita tidak terputus dengan kondisi yang seperti sekarang ini ada, kita tetap bisa berbuat yang terbaik untuk anak didik kita dan untuk lingkungan kita. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Pasti ada materi ini. Nah ini mungkin lebih mengarah pada birokrasi ya. Mungkin ada ketersediaan pompa air. Ini mungkin dari konsep fisikanya bisa masuk. Atau mungkin dari pembangunan infrastruktur, jalan misalnya, jembatan, saluran air. Ini hampir semua mapel itu bisa masuk ke sini juga. Dan mitigasi, misalnya ini bisa masuk juga mungkin dari kegiatan BK atau mungkin PKN atau IPS bisa masuk ke sana juga. Jadi dari infrastruktur itu mungkin ada perawatan, ada penghijauan, ada kedati, ada dana buatan, resapan. Ini hal-hal yang bisa kita coba sampaikan pada anak-anak ketika suatu peristiwa terjadi, atau mungkin sebagai tindakan preventif kita memberitahunya kepada anak-anak kita sebelum peristiwa kejadian. Karena kalau proses mitigasi itu kan sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan tindakan preventif, kemudian yang kedua ketika kejadian, dan yang ketiga adalah setelah kejadian atau pasca kejadian penanganannya bagaimana. Kira-kira itu proses map dari banjir. Nah kemudian yang kedua tentang kebakaran Bapak Ibu ya. Kebakaran juga sama, ada penyebabnya, ada akibatnya, bisa ada penanggulangannya. Mungkin musim kemarau misalnya, penyebabnya kita cari alasan lah gitu ya. Nah, ini kan bisa masuk pelajaran geografi, bisa masuk, ini banyak sekali. Atau IPS juga bisa. Atau faktor manusia ini hampir semua mata pelajaran bisa masuk manusia, dari sisi biologinya, dari sisi mungkin kepribadiannya, dari sisi mungkin jenis kelaminnya, gendernya, itu bisa masuk semua dalam mata pelajaran. Atau mungkin biasanya paling banyak data konsleting listrik misalnya. Ini kan bisa masuk mata pelajaran fisika, atau mungkin matematika juga bisa, atau mungkin kegiatan rumah tangga ketika masak, misalnya lupa mematikan kompor atau merebus air, ditinggal sholat, ditinggal ibadah, tinggal makan. Nah yang seperti ini biasanya sering terjadi. Akibatnya adalah pada korban jiwa, kerugian material, imaterial. Ini berarti maksudnya bisa benda, bisa non benda ya, mungkin ya perasaan sedih, perasaan kecewa, mungkin karena ada korban dan sebagainya.
kegiatan ekonomi bisa terhenti. Ya, ini karena mungkin dia di situ ada pabriknya yang terbakar, karyawannya tidak ada atau bagaimana, sehingga bisa kita coba sampaikan lewat kegiatan integrasi materi ke dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian mungkin pasti ada pengungsian ya kalau kebakaran. Jadi sama ketika tadi banjir. Kemudian yang mitigasinya ini mohon maaf ini kayaknya belum diedit lagi. Nanti kita coba edit. Dari sisi masyarakat mungkin ya hubungan ya, komunikasinya, mungkin pendidikannya, pelatihan, simulasi ini bisa masuk juga ke dalam penanggulangan tindakan preventif tentang kebakaran. Kemudian kalau bisa ya masuk ke dalam kurikulum kebencanaan ini. Ini yang mungkin baru dari teman-teman bisa juga. Cuman kalau ini kelihatannya terlalu lama. Kenapa? Karena banyak birokrasi dilalui, harus ada kajian dulu, sehingga nunggunya kelamaan keburu datang bertubi-tubi kebakaran itu. Ya, mumpung ini masih awal ya, kita cobalah lewat diri kita, lewat kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Melalui mulak kita memang lebih pas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kurikulum nasional kan nggak bisa diubah KD-nya. Barangkali kalau mulak bisa diubah KD-nya, tapi dengan catatan yaitu harus ada kajian, harus ada kebijakan dari dinas pendidikan ya, dan mungkin provinsi juga harus ada juga sehingga tepat apa yang akan disajikan. Nah, bagaimana sekarang tentang perubahan iklim, Bapak Ibu ya. Ini sekarang sudah biasa kita baca kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama, bisa puluhan, bisa ratusan tahun, dan menentukan berbagai aspek kehidupan di bumi. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat sekarang, tidak untuk sekarang, hari besok berubah, tapi butuh beberapa generasi yang harus terus selalu menjaga dan merawat bumi ini sehingga bisa kita nikmati oleh generasi kita, atau mungkin yang keberapa generasinya itu. Mungkin bisa generasi kedua atau ketiga. Setidak-tidaknya kita sudah pernah berbuat di generasi kita yang sekarang ini. Nah, kemudian penyebab utama kebanyakan karena manusia, Bapak Ibu, ya penghancuran hutan. Saya pakai kata penghancuran apa? Karena setiap tahun itu hutan di Indonesia dan itu tidak ribuan Bu yang hilang, tapi ratusan, bahkan di Afrika itu sampai jutaan hektar hilang dalam waktu 1 tahun dan tanpa ada reboisasi, tanpa ada penanaman kembali, sehingga di Afrika barangkali lebih memprihatinkan daripada di Indonesia. Tetapi walaupun begitu, Kalimantan itu sudah banyak disorot oleh dunia. Kenapa? Karena terlalu banyak di sana aktivitas yang barangkali agak merusak, sehingga mungkin suplai oksigen dunia itu barangkali berkurang ya. Walaupun kita masih diberikan semacam penghargaan. Kenapa? Karena kita letaknya strategis di Asia, mungkin di Khatulistiwa, sehingga kita masih punya peran dan kita lebih banyak disorot oleh dunia karena letaknya itu. Mungkin ini bisa masuk dari sisi geografi ya, pergerakan angin misalnya, hujan dan musim biasanya itu berpengaruh pada kegiatan pencemaran juga. Kemudian penggunaan BBM fosil ini ya yang biasa kita nikmati di pinggir jalan, entah yang namanya Pertalite atau mungkin Pertamax atau apa gitu, itu adalah semuanya dari fosil dan suatu saat pasti akan habis ya Bapak Ibu, akan habis. Kemudian aktivitas pabrik Bapak Ibu, ini saya kira sudah biasa kita diskusikan oleh anak-anak. Nah, yang paling mungkin dan agak baru adalah gaya hidup ya. Mungkin kalau anak masih bilang sekarang hedon ya, hedonisme gitu. Sering dengar ya Bu ya kata hedonisme. Cara pandang yang menganggap bahwa manusia itu akan bahagia dengan cara mencari kesenangan sebanyak mungkin. Nah, ini yang lama-lama dia bisa merusak lingkungan, merusak alam, merusak iklim. Gitu. Kemudian dampak dari perubahan iklim itu pemanasan global, perubahan musim, pencemaran udara, tanah, air, dan suara.
Ini sudah sering kita dengar. Kemudian ada langkah global, ini berarti dunia Bu ya, penggunaan sumber energi yang terbarukan, ramah lingkungan, pembatasan kendaraan bahan bakar fosil, penanaman pohon di hutan gundul dan lingkungan sekitarnya, kemudian kebijakan dunia untuk mengurangi emisi gas karbon. Ini yang cukup alot di antar negara karena banyak kepentingan. Kemudian kalau di tata lingkungan kita biasanya adalah ya dari keluarga barangkali ya, keluarga atau sekolah itu karakter Bapak Ibu, itu yang penting. Hemat energi, mitigasi dan sosialisasi, kemudian peran pemerintah ini lingkungannya kita ambil dari RT saja lah, RT, RW kurang, nggak usah sampai ke wali kota, gubernur kayaknya terlalu jauh peran. Ini saya kira kita bisa lakukan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, ini saya kira hal yang harus jadi kebiasaan anak dan kita semuanya. Kemudian penggunaan BBM ramah lingkungan, ini biasanya sekarang banyak yang menggunakan listrik misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian penghijauan lingkungan dan memelihara ketersediaan air tanah dan hemat penggunaan air. Ini yang penting sekali. Kalau kita bayangkan banjir itu kan air itu kan bukan air laut ya Bapak Ibu. Itu kan air tawar sebenarnya. Nah kalau dibiarkan begitu saja juga amat sangat mubazir, karena dia tak tersimpan di dalam tanah. Sehingga makin mengurangi debit air di tanah. Nah, kira-kira ini Bu, min map-nya untuk yang perubahan lingkungan itu, dari perubahan iklim itu mesti ada aktivitas manusia, penghancuran hutan, BBM, pabrik, gaya hidup. Kalau dampaknya pada pemanasan global, perubahan musim, pencemaran udara, tanah, air, dan suara, kemudian langkah globalnya adalah energi, pembatasan BBM, reboisasi, dan pengurangan gas emisi. Kalau di langkah nasional biasanya ya kita bisa masuk melalui pendidikan formal dan non formal ya Bapak Ibu. Misalnya karakter, pembiasaan, pembelajaran, simulasi, aksi anak-anak yang kita bimbing, mungkin jalan sehat, mungkin untuk olahraga bisa dari mapel olahraga, komunitas sepeda juga bagus, atau mungkin pecinta alam, komunitas pencinta tanaman, komunitas pencinta hewan gitu ya. Ini 8 sebenarnya nggak mungkin digabung nih, pasti beda-beda orang. Kemudian mitigasinya ya mungkin dari hemat energi, kebersihan, BBM ramah lingkungan, penghijauan, memelihara air dan tanah, dunia usaha dan Pemda. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak Ibu, satu lagi ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh yang tadi ingin kita pelajari, misalnya Bapak Ibu, ini yang tadi Pak Ali Mugodas minta kan produknya sebenarnya ujungnya hanya silabus dan RTP. Tetapi untuk mencapai silabus itu perlu banyak tahapan. Tahapan itu kira-kira yang tadi saya jelaskan, ini karena kita akan membuat sesuai dengan perencanaan yang baik. Saya hanya memberikan contoh saja Bapak Ibu. Saya mapelnya IPA, tetapi saya akan membuat contoh dari mapel seni budaya Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang mapel seni budaya tidak bermaksud menggarami air laut Bapak Ibu. Jadi ini hanya contoh saja. Pasti banyak kurangannya. Nanti tolong dikoreksi ya Bapak Ibu ya yang seni budaya. Tadi menyangkut pertama adalah tahapannya membaca KD-KD. Ini kalau di seni budaya itu banyak sekali KD-nya. Mulai dari seni rupa. Nanti yang saya blok kuning ini Bapak Ibu, ini adalah contoh yang kira-kira bisa kita integrasikan ke dalam materi tentang kebencanaan dan perubahan iklim Bapak Ibu ya. Ini 31, 32 itu bisa ini dimasukkan. Jadi kalau di seni budaya kayaknya cukup banyak ini bisa. Ini yang ada lagi di poin 31 ini seni musik juga bisa memahami konsep dasar ini. Jadi ini semua yang saya blok kuning itu bisa ya, bisa diintegrasikan ke dalam materi yang sedang kita bahas ini. Ini sudah ya, ini dianggap kita sudah memilih KD-nya nih. Yang kuning ini kita anggap pilihan kita.
Kemudian saya harus memberi contoh satu KD saja. Satu KD saja. Contoh seni tari sebentar Bu ya, seni tari nih Bu. Misalnya kalau seni tari itu ada nggak kaitannya ya dengan kebencanaan, dengan ini? Ya ada saja sebenarnya yang kalau bisa kita kaitkan. Untuk yang seni tari ya Bu, atau mungkin kalau seni lukis, rupa itu lebih banyak lagi. Nah, yang kedua ini Bu, menganalisis KD-KD Bapak Ibu. Setelah kita baca, kita coba menentukan KD-KD mana yang akan dibuat atau yang akan diintegrasikan dalam materi yang kita bahas ini. Saya ambil contoh KD 31 Bapak Ibu ya. 31 berarti memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora fauna dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian KD 41-nya menggambar flora fauna dan alam benda. Ya. Dari 31 ini saya coba turunkan Bapak Ibu menjadi peta konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh menghilangkan inti dari KD itu. Tadi sana tentang unsurnya adalah ada unsur, ada teknik, ada prosedur gitu Ibu. Itu semuanya diajarkan Ibu ya. Ini dari unsurnya ada garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang, ruang ini tetap diajarkan. Teknik tahapan-tahapan juga diajarkan, prosedur juga diajarkan juga. Kemudian memahami unsur juga diberikan juga. Nah, ini kita coba masuk melalui kegiatan seni budaya. Misalnya ada tema ya. Misalnya pesan temanya adalah dari mata pelajaran itu tentang Hari Bumi. Ini biasanya ada juga lomba poster gitu ya. Atau mungkin melukis gitu Bapak Ibu. Ini bisa kita masukkan ya Ibu, materi ini. Anda mungkin menggambarnya ditentukan mungkin bumi atau gambar tanah yang retak atau apa yang kering gitu, danau misalnya. Atau mungkin temanya tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita bisa juga masukkan itu. Atau mungkin bencana dan perubahan iklim. Ini pesan temanya ini nanti bisa kita integrasikan dalam mapel yang KD yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ini KD-nya tadi ini materi menentukan materi Bapak Ibu, memahami unsur prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora fauna dan alam benda dengan bagaimana. Ini materinya ini semuanya ada, sudah ada semua. Kemudian ini KD 41 juga ada, sudah ada. Nah, kemudian kita tinggal mengembangkan indikator Bapak Ibu. Dari yang tadi KD kita kembangkan ke indikator. Saya coba membuat 3 indikator ya, menjelaskan unsur, teknik, prinsip, prosedur. Ini ada tetap diajarkan ya. Kemudian tambahnya adalah menggambarkan flora alam bertemakan kerusakan hutan atau kebakaran hutan berdasarkan pada pengamatan objek dengan teknik bahasa atau kering terserah. Yang penting pesan ini masuk, gitu Ibu. Jadi pada IPK itu tetap mengutamakan materi pelajaran yang harus kita sampaikan. Kemudian medianya, mungkin kalau melukis, kalau kita tidak ada ini kan biasanya bebas ya, melukis apa aja. Tapi kalau kita punya pesan moral, ingin mengintegrasikan mapel bencana sama iklim, kita coba masukkan tentang kerusakan hutan atau kebakaran hutan misalnya. Atau mungkin tidak hutan, bisa jadi mungkin kerusakannya mungkin pencemaran bisa juga, atau mungkin kebakaran rumah misalnya. Jadi ini fleksibel, bisa kita ganti-ganti yang ini. Tetapi tidak mengurangi inti dari KD itu yang harus menjelaskan tentang unsur, teknik, prinsip, dan prosedur. Yang kedua misalnya menggambar flora, fauna, langka, dan alam benda berdasarkan pengamatan objek. Ini sebenarnya turunan dari yang pertama Bapak Ibu. Jadi ini sesuaikan dengan kondisi yang ada aja. Kalau misalnya mungkin Jakarta mungkin kebanjiran, ya mungkin bisa kita coba memberikan anak temanya tentang itu, bagaimana menggambar melukis suatu kondisi keadaan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat terbaru atau yang kekinian.
menyajikan gambar ini kan kalau di KTP harus biasanya menyajikan gambar, setelah mungkin dia lukis, dia buat, bagaimana menyajikannya, atau mungkin tetap di kelas saja, atau mungkin dipajang di tembok, atau mungkin mau pakai bantuan IT, bisa kita share ke mana-mana, ke YouTube misalnya. Jadi ini hal yang bebas kita kerjakan. Kemudian tadi Pak Ali Munggodas minta agar sama form silabusnya. Saya membuat silabusnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya hanya menggunakan 7 kolom Bapak Ibu. Pertama ada kompetensi dasar, kemudian materi pokok, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian kegiatan cara mencapai IPK atau pembelajarannya, ada penilaiannya, ada alokasi waktunya, dan sumber belajar. Ini saya kira sudah mewakili. Tapi kalau saya mau ditambah lagi, ya harus ada konsensus, atau mungkin mau ada masukan dari Bapak Ibu tentang kolom ini ditambah apa gitu, silakan saja, tidak apa-apa. Ini untuk 1 kali 2 kali pertemuan Bapak Ibu untuk silabus ini ya. Jadi yang saya blok merah ini adalah yang tadi prinsip yang ada pada KD, kita tidak hilangkan. Kita hanya menambahkan saja tema yang kita sampaikan yang merah ini. Begitu. Ini bisa diganti-ganti tergantung sesuai apa, mungkin bukan kerusakan lingkungan, mungkin banjir bisa saja. Atau mungkin pencemaran udara, ya boleh saja, tidak apa-apa. Karena kan semuanya terkait. Kalau pencemaran udara mungkin dengan iklim ya, entah mungkin ozon, kerusakan ozon, atau mungkin juga efek rumah kaca, itu saya kira masih berkaitan dengan keikliman gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa diganti-ganti, fleksibel. Nah kemudian pertemuannya hal yang biasa saja, ini ringkas seperti ini, nanti mungkin bisa mengembangkan sendiri di RPP-nya. Nah kalau penilaiannya ini kita coba ya adalah mungkin PG-nya, ada isian singkatnya, ada ureanya, gitu Bapak Ibu. Non tulis berarti hasil karya siswanya Bapak Ibu ya. Dia sudah selesai membuat penugasannya, nah itu kita lihat dari hasil tugas anak-anak. Jadi unsur KI3, KI4-nya, pengetahuan dan keterampilan tetap bisa masuk ke dalam penilaian kita semuanya Bapak Ibu. Ini silabus, kemudian saya coba buat yang lembar, tapi ini tidak satu lembar Ibu, ini ada 2 lembar. Misalnya seni budaya, aspek seni rupa, kelas 7, Mr. Ganjil, ini ada 6 JP atau 2 kali pertemuan. Ini indikatornya yang tadi yang contoh yang tadi ya ada yang saya buat. Kemudian ini tahapannya. Ini kalau di RPP ini kan yang utama hanya 3 Ibu ya, hanya 3. Pertama tujuan, kedua pembelajaran, ketiga adalah penilaiannya. Jadi untuk pendekatan model pembelajaran itu ya relatif. Maksudnya boleh dimasukkan, boleh tidak. Tapi intinya RW itu yang kalau dari surat edaran Menteri nomor 14 itu 3. Pertama tujuan pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian evaluasinya. Nah, ini sekarang kita sudah tahu semua. Ini saya coba buat ada 2 kali pertemuan. Kemudian materinya ini lampiran saja, tidak apa-apa, lampirkan. Jadi saya nggak punya lampiran materinya Bu, nanti buat sendiri aja. Kemudian evaluasi dilampirkan juga, ini bisa. Jadi tidak memperbanyak lembar RPP. Kira-kira itu Ibu. Jadi sebenarnya yang diminta oleh dinas itu ya Pak Kasmadi itu hanya 2 produknya, silabus ini dan RPP ini. Lalu bagaimana kita akan menyusunnya? Ya terserah Bapak Ibu ya. Kalau sudah tahu ini seperti ini, mau dikonsep dulu juga boleh, atau mungkin mau langsung ke silabusnya asal jelas apa ya urutannya gitu Ibu. Terutama menentukan KD-KD-nya yang akan kita integrasikan dengan materi tentang kebencanaan dan perubahan iklim Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira itu apa mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa punya gambaran harus bagaimana kita akan menyusun
tugas yang dibebankan pada kita semuanya. Mudah-mudahan ya dari contoh ini biasanya kita akan timbul ini Ibu, inspirasi, punya inovasi, punya apa ya, punya pemahaman yang lebih baik. Itu hal yang wajar saja, tidak apa-apa. Jadi itulah pentingnya sebuah contoh. Biasanya kalau kita nggak ada contoh kan kita jadi bingung kayak apa gitu kan. Tapi kalau ada contoh kan kita insya Allah bisa memahami. Oh ya, ini kurangnya di sini. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saya akhiri waktu saya kembalikan ke Pak Kasnadi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Saifur Rahman atas paparannya. Baik teman-teman, kita buka ruang diskusi dulu ya buat teman-teman. Pak Saifur, ya silakan Pak. Teman yang mau menanggapi bisa langsung di unmute dan menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya. Terima kasih. Saya Pak Kasmadi. Bapak Ibu kalau bertanya tolong jangan yang susah ya, yang gampang aja. Saya Pak Iman, Pak Asmadi yang kedua. Ya, silakan Pak Wawan dulu ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sangat menarik Pak paparan dari Pak Saifur Rahman ya. Mudah-mudahan diskusi kita bisa menghasilkan sebuah solusi yang terbaik. Bapak Ibu, di geografi itu udah ada KD tersendiri tentang kebencanaan, yaitu mitigasi bencana, dan itu sudah ada dari pusat ya, sudah ada. Jadi mungkin kami tidak mengintegrasikan, hanya mungkin menambahkan poin-poin tertentu yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh siswa. Nah, tetapi mitigasi bencana yang ada di KD itu hanya di kelas 11. Nah, saya menangkap ini integrasi kebencanaan ini berlaku untuk semua jenjang itu, kelas kalau di SMA mungkin kelas 10, 11, 12 itu. Nah, barangkali mungkin nanti kita akan menyisipkan untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 10, kelas 12 untuk di geografi. Karena kelas 11 khusus ada KD tersendiri. Yang jadi pertanyaan saya adalah begini, kalau kami sudah ada kan nggak perlu lagi integrasi mungkin ya, mungkin kami hanya menambahkan aja barangkali begitu ya Pak Kasmadi dan Pak Saifur Rahman. Nah, yang jadi kendala kami begini, kalau semua bidang studi ini menyampaikan kebencanaan, apakah siswa tidak bosan nih Pak? Karena kan matematik menyampaikan, fisika menyampaikan, yang lain menyampaikan. Saya berpikir jadi bukan tambah hafal, tambah bosan malah siswa itu ya. Di satu sisi seperti itu ya. Mohon maaf nih Pak. Nah, arahan dari Pak Ali Muqaddas kemarin itu kalau tidak salah tangkap, hanya materi pembelajaran yang bisa diintegrasikan aja, yang lain yang tidak bisa dipaksakan, itu yang tidak bisa dipaksakan, seperti itu mungkin ya, yang saya tangkap seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin Pak Iman dari geografi, ini ada dua Pak Iman matematik dan Pak Iman geografi ini di sini. Nanti Pak Iman teman saya dari geografi mungkin bisa menambahkan nanti Pak Iman kalau diberi kesempatan. Itu aja barangkali Pak Saifur Rahman dan Pak Kasmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, silakan teman yang lain. Kita tampung dulu Pak itu ya, Pak Saifur ya. Silakan Pak. Ya, boleh. Yang kedua ya. Ya. Baik. Siapa nih? Oh, Pak Iman. Ya, silakan Pak Iman. Saya dulu kan atau siapa dulu? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Saifur Rahman dan saya secara umum sependapat dengan apa yang disampaikan. Dan mungkin untuk matematika kami sudah mengadakan pertemuan kemarin itu. Saya pikir kita mengadakan pertemuan, akhirnya pas dapat share tanggal 10 besok libur, akhirnya tanggal 10 saya mengadakan pertemuan. Selesai pertemuan ada pertemuan lagi hari ini. Jadi gini, kami berdiskusi dengan rekan-rekan pengurus bahwa di matematika mencoba mengusulkan suatu yang pertama adalah mungkin kami tidak perlu KD baru karena secara umum bahwa matematika itu kan pelayan dari sains atau ilmu pengetahuan.
Yang perlu kami lakukan adalah seperti yang disampaikan, mengintegrasikan dari hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dan mitigasi bencana kepada kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di dalam matematika. Kemudian yang kedua, memang yang akan kami lakukan adalah perlunya membreakdown silabus dengan KIKD yang ada gitu. Karena di dalam matematika itu sangat banyak yang bisa kita coba integrasikan dari hal-hal perubahan iklim misalkan, atau misalkan seperti halnya sekarang wabah corona kan itu cenderung kalau dibuat grafik kan grafiknya kan eksponen ya. Kemudian pertumbuhan virus, kemudian pertumbuhan penduduk itu kan grafiknya kan grafik eksponen. Jadi paling yang bisa kami lakukan adalah mengimplementasikannya mungkin di RPP-nya, mungkin di modulnya dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kemudian mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga yang mungkin ingin coba diusulkan adalah kita mencoba melakukan kolaborasi dalam sebuah proyek gitu, dalam sebuah proyek mungkin entah itu geografi, mungkin entah itu mungkin biologi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga matematika di situ masuk ke dalamnya gitu, masuk ke dalamnya untuk membantu dalam proses pemecahan masalah, kemudian membuat sebuah kesimpulan apa yang harus dilakukan. Karena pengalaman kami di SMA sebelumnya, saya sekarang di SMA 55, sebelumnya SMA 8, itu mencoba mengintegrasikan semua mapel itu dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah proyek, namanya adalah, mungkin ada teman saya di guru SMA 8 di sini, atau dengan lab school lah. Itu namanya temu ilmiah siswa gitu. Berkunjung pada sebuah tempat, ke dalam sebuah wilayah tertentu, 2-3 hari menginap di situ, sehingga anak itu bisa belajar tentang budaya di situ, bagaimana mencoba meneliti apa kandungan budaya yang ada di situ, kemudian tentang industri yang ada di situ, dan lain sebagainya gitu loh. Sehingga bisa anak itu mengintegrasikan apa yang ada di dalam pelajaran-pelajaran yang mereka sudah dapatkan. Mungkin di kita pun sama nih, pada saat terjadi bencana mungkin banjir, pada saat terjadi bencana kebakaran, bagaimana matpel-matpel yang lain mencoba mengintegrasikan mata pelajaran yang ada ke dalam sebuah kondisi itu, sehingga bisa jadi sebuah proyek gitu, entah itu solusi dalam pemecahan masalah kebanjiran, masalah kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang di sini yang kami diskusikan kemarin itu adalah lebih menekankan kepada bagaimana upaya guru matematika untuk lebih mengkontekstualkan materi yang ada di dalam ini, sehingga yang kekinian lah. Mungkin sekarang lagi masalah corona, sehingga mungkin bisa di dalam modul itu membicarakan corona, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran matematikanya apa yang kira-kira yang bisa dipecahkan di situ untuk mungkin statistiknya, mungkin probability-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu Pak Saifur. Yang jelas sekedar meluruskan saja Pak Saifur ya, bahwa kita tidak akan menambah KD karena memang itu menyalahi ya kurikulum yang sudah ada. Jadi sekedar menyisipkan sebenarnya dari KD-KD yang sudah ada, dan memang saran Pak Kasih saat itu adalah mengolaborasi sekian mata pelajaran dalam bentuk proyek, itu yang lebih pas ketimbang membuat tugas sendiri-sendiri. Sama seperti yang saya tangkap dari Pak Wawan, akan terjadi kebosanan kalau semua mapel begitu ya, membuat tugas tentang tugas tentang kebencanaan semua begitu secara serempak, padahal itu bisa dikolaborasi. Ya Pak Saifur, silakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Pak, yang pertama tadi Pak siapa? Pak Wawan dan Pak Iman. Wawan, ya. Pak Wawan, saya setuju. Kalau KD sudah menjelaskan seperti itu, tidak usah dieksekusi lagi, udah laksanakan aja kan ya. Sama di IPA juga ada tuh di kelas 7 semester 2 itu KD ke 39 itu tentang mitigasi bencana, pencemaran, itu ada juga. Jadi kami langsung action aja karena udah ada KD-nya. Kemudian kalau mau menitipkan yang tadi sudah kita sampaikan itu intinya adalah kita kan menyampaikan pesan moral ya kepada anak-anak.
ya untuk membuat anak tidak bosan memang itu hal yang ya bagi guru gampang-gampang susah atau sulit-sulit gampang ya, itu seperti itu. Jadi betul juga kita harus berkolaborasi itu. Kalau misalnya udah disampaikan di kelas X misalnya oleh Bapak ya barangkali nanti di kelas sama juga mungkin dengan tidak menerangkan atau dengan membuat problem soal aja, mungkin dengan soal itu lebih gampang dan lebih kontekstual untuk menghindari kebosanan. Nah kemudian tadi mengenai yang terakhir tadi yang matematik ya, tadi yang Pak Kas sampaikan juga betul juga itu tadi Pak Wawan ya, Pak siapa? Ya Pak Wawan. Ya Pak Wawan, setuju Pak Wawan. Kalau saya men-share WA gitu ya, mengingatkan anak itu kalau karena kan anak sering saya amati ada anak yang biasa lah namanya anak remaja itu senang nongkrong itu kan nongkrong terus ketahuan oleh gurunya, kemudian saya WA, kemudian saya share itu aja grafik itu saya share ya, grafik COVID ditanya itu anak sudah ya paham maksudnya. Jadi saya setuju Pak, mau dititipkan di apa aja mungkin kalau matematika bisa saja, dan intinya adalah matematika memudahkan kita semua ya, statistik misalnya itu agar kita lebih mudah membaca, mencernanya dan bisa langsung sadar, oh iya grafiknya naik ini berarti kita harus bagaimana. Termasuk mungkin kalau bicara masalah buka sekolah ya tetap aja landasannya matematika juga kan, maksudnya lihat dulu grafik seperti apa. Ya tadi yang untuk yang grafik Bapak terima kasih masukannya, bisa juga ini kayaknya PR juga buat kita nih. Terus kalau misalnya jangan dipaksakan menempel pada KD itu, kalau memang tidak bisa memang sebaiknya jangan dipaksakan, betul itu. Yang bisa saja. Kemudian penyampaian juga tetap menyampaikan isi KD yang utama yang disampaikan, dan itu yang pesan itu mungkin bisa lewat contoh soal lah misalnya, atau mungkin diskusi kecil itu, jadi tidak menyita waktu yang banyak sehingga mungkin meniadakan pembelajaran yang inti dari KD itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf, silakan Pak Smadi. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh saya Pak? Silakan, ya, boleh Ibu. Ya, saya Irma dari Seni Budaya. Mohon maaf, yang pertama kan tadi kalau dibilang kalau memang tadi terintegrasi, alhamdulillah terima kasih kalau tadi sudah dicontohkan dari seni budaya gitu kan. Tapi begini, apakah boleh kalau misalnya seperti tadi kan memang terkesan agak memaksakan seperti itu ya. Kalau untuk seni rupa memang kami bisa di semua jenjang seperti itu, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada, oke. Nah, tapi kalau untuk yang di seni musik, seni tari, kemudian kalau seni teater malah justru bisa karena kan itu seperti simulasi ya, drama, kemudian pantomim seperti itu. Nah, apakah boleh, kalau yang pertama nih pertanyaan saya, apakah boleh misalnya gini, yang seni rupa kami menyisipkan di semua jenjang misalnya gitu. Tapi kalau yang seni musik kami sisipkan hanya di satu jenjang, misalnya di kelas 9 saja. Kalau yang seni tari kami sisipkan di misalnya yang di kelas 7, yang seni teaternya kami sisipkan di kelas 9-nya saja, itu apakah boleh? Nah, kemudian yang berikutnya adalah mohon maaf tadi yang sudah disampaikan tentang seni budaya, punten maaf. Sepertinya kalau yang tadi yang itu ini konten gitu kan. Jadi kalau yang menggambar flora fauna dan alam benda itu lebih kepada menggambar bentuk yang sesungguhnya begitu. Jadi ada objeknya. Jadi ada objek yang kita gambar. Jadi gambar yang sesungguhnya. Tapi kalau yang ke tema itu ada lagi di kelas 8 namanya KD berikutnya adalah KD gambar ilustrasi. Kemudian ada lagi KD tentang gambar poster yang bisa kita buat melalui teknik digital dan
teknik manual. Jadi di situ di poster itu ada tentang membuat poster, kemudian membuat infografis seperti itu, dan membuat komik. Nah, jadi saya cuma mau meluruskan sedikit bahwa yang tadi dicontohkan bahwa kalau flora, fauna, dan alam benda itu lebih kepada gambar yang sesungguhnya gitu. Jadi ada gambar yang ada objeknya. Tapi kalau yang ada temanya itu ada lagi di kelas 8 namanya dengan KD gambar ilustrasi. Nah, mungkin itu saja. Jadi pertanyaan saya kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irma tadi ya. Ya, yang lain 2 penanya lagi, 2 penanggap. Izin Pak Asmadi, boleh? Siapa nih? Bu Temu ya? Iya. Oh iya, silakan Bu Temu. Ya, terima kasih Pak Bu Asmadi. Ayu, Pak. Ya, Ibu Ayu, betul. Saya panggilnya Bu Temu. Dari MH Tamrin, saya dari biologi ya. Tadi saya agak sependapat dengan Pak Wawan ya, dari geografi. Jadi Bapak Ibu kan yang tahu KD kan kita ya, masing-masing guru nih kekuatannya seperti apa. Tadi yang seperti Bu Irma bilang, ya jangan dipaksakan. Saya setuju kalau dari hasil paparan kemarin yang saya ikutin, memang Pak Ali mengharapkan kan kita harus bedah KD-KD nih. Kalau memang di mapel Bapak Ibu tidak ada KD yang bisa diintegrasikan, nggak usah maksa gitu. Artinya kita laporkan aja bahwa kita MGMP sudah kerja, kita sudah telaah nih KD-KD-nya, dan memang tidak ada yang bisa dimasukin materi mitigasi itu gitu. Secara konten KD ya gitu. Tapi kalau misalnya boleh itu diselipkan di pembelajaran, itu silakan. Mungkin seperti itu Pak, usulan saya sih seperti itu. Kebetulan kalau di biologi memang ada 2 KD yang sedang kami coba rancang gitu ya. Mana yang ingin kami dalam gitu. Karena sebenarnya Jakarta ini kan untuk kayak materi banjir gitu kan, banyak juga sekolah kan yang kebanjiran. Nah, mungkin itu bisalah kita masukkan di situ. Kemudian Jakarta juga rawan gempa gitu. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk siap gempa gitu ya. Kami di MHT udah pernah tuh mengundang dari BPD daerah gitu ya. Memang itu harus betul seperti yang kemarin Bu itu belnya tuh ada bel khusus gitu. Jadi anak-anak sudah paham bahwa ketika suara bel seperti itu harus kumpul di titik aman gitu. Nah, itu kan memang kita belum ya menyiapkan sekolah-sekolah kita seperti itu. Nah, mungkin dengan ada KD-KD ini itu bisa menambah wawasan siswa-siswa kita. Jadi mungkin itu saja Pak Kasmadi usul dari saya, jangan dipaksakan gitu. Artinya kalau masing-masing MGMP sudah bekerja menelaah KD-KD dan memang sudah bisa untuk dibuat, dilaporkan saja. Terima kasih. Bu Ayu panggilannya bukan Bu Temu ya? Ya, apa aja lah. Ya, Bu Ayu, Bu Irma, terima kasih atas tanggapannya. Silakan 1 orang lagi. Pak Cipto kayaknya mau ngomong nih, Pak Cipto. Yo. Di unmute dulu Pak Cipto. Siap. Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Saifur Rahman untuk paparan tadi. Mungkin Pak Zagur, kalau misalnya dalam suatu KD itu temanya itu hampir samanya, mungkin kedalaman materinya aja yang beda. Misalnya kalau kan memang dalam setiap jenjang kelas 1, 2, 3 itu hampir temanya sama, hanya mungkin kedalamannya yang berbeda tentang konten itu. Nah, apakah misalnya dari KD yang sama dengan tema yang hampir sama, apakah 3-3-nya harus diterapkan, apa cukup di salah satu jenjang saja itu Pak, yang pertama. Yang kedua terkait dengan mungkin pengintegrasiannya, mungkin juga kita juga akan melihat juga mungkin dari kata-kata operasionalnya kali mungkin bisa kita gunakan terkait dengan materi itu. Nah, mungkin Pak Saifur mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, ya sebelum Pak Saifur. Jadi memang harapannya ya dari distrik itu mengharapkan setiap jenjang ada sisipan mitigasi tentang kebencanaan, harapannya. Tapi dipertegas juga jika memang tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Artinya nanti mungkin teman-teman di MGMP tetap menelaah di setiap jenjang apakah ada KD-KD yang bisa disisipkan untuk mitigasi kebencanaan. Tentunya pasti jenjangnya berbeda, maka kedalaman materinya pun berbeda seperti yang ditanyakan oleh Pak Cipto. Silakan Pak Saifur. Ya, dari Pak Cipto masih ingat Pak Cipto? Iya betul Pak Cipto, kalau misalnya ada 2 KD yang hampir bersamaan, hampir mirip materinya, kemudian apakah harus dua-duanya ditempelin atau diintegrasikan? Menurut saya sih salah satu saja Pak. Mungkin kalau ini kan sebenarnya butuh pembiasaan. Ketika mungkin anak sering diingatkan, lebih sering lebih baik gitu ya daripada mungkin tidak gitu. Jadi menurut saya Pak Cipto salah satu saja KD yang mungkin mana yang lebih pas ya, lebih ini. Kemudian kedalaman, kedangkalan itu yang tahu berarti Bapak Ibu yang sedang mengajar. Jadi kalau memang materinya KD-nya itu tentang bencana, pencemaran itu ada di KD, berarti kan itu harus dalam itu namanya ada di KD itu kan. Tapi kalau mungkin hanya sisipan itu saran saya menurut saya sebaiknya sesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Jadi tidak usah memaksakan agar menjadi dalam, tidak. Kemudian sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Memang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa mungkin tuh di semester kedua genap nggak ada Pak Ibu, ganjil ada nih, ya sudah nggak apa-apa, nanti kan mungkin ada mapel lain nih. Mungkin IPA saya semester genap ada 1 atau 2, semester ganjil saya nggak ada, barangkali mapel lain ada nanti di semester ganjil, mapel apa masih ada. Jadi kita mengalir aja, alami begitu, nggak usah dipaksakan. Ya setuju, karena memang nggak bisa dipaksakan itu. Tidak mungkin kalau bicara masalah makanan kemudian kita bicara masalah mungkin yang lain kan ya agak rancu. Jadi sebaiknya memang seperti yang tadi Bapak Ibu semua usulkan, tidak usah dipaksakan. Kalau memang tidak ada tidak apa-apa. Mungkin di Bapak Ibu nggak ada, barangkali Bapak saya ada. Jadi kan kita tetap mengingatkan siswa dalam waktu jenjang itu satu semester misalnya tidak ada yang mengingatkan gitu loh, entah apa saja. Itu betul. Kemudian tadi yang Ibu Irma ya, terima kasih Bu Irma koreksinya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih mengerti saya tentang seni budaya, dan saya harus banyak belajar lagi tentang seni budaya. Tadi membaca mungkin saya nggak teliti ya. Kemudian mengenai tadi yang Pak Ibu temu ya tentang simulasi, ya memang sebaiknya seperti itu Ibu. Kalau mungkin kemarin dari Ibu Laula ya, di Jepang misalkan ada kegiatan mitigasi atau simulasi setiap tahun, itu memang seharusnya ada di kita secara mandiri, tapi sepertinya kita agak repot ya. Dan barangkali hampir semua sekolah yang melaksanakan kegiatan simulasi itu pasti mendatangkan lembaga lain, atau mungkin PMI, atau mungkin Damkar, ya, atau dari BPD misalnya. Karena memang ini masalah banjir, kebakaran itu kan sistem. Jadi memang banyak yang terlibat di situ, dan itu memang barangkali yang agak repot sekolah-sekolah yang seandainya ingin secara maksimal membuat simulasi itu. Tapi terima kasih, ini hal yang bagus kita diskusikan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisa menjadi ingatan kita semuanya bahwa di Jakarta itu, walaupun kita tinggal di luar Jakarta, banjir, kebakaran itu ternyata hal yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran di setiap sekolah. Mungkin di sekolah saya pas itu nggak ada hujan, tetapi tempat lain ada, tanggulnya jebol, artinya 100 anak nggak bisa hadir. Itu hal yang mungkin yang perlu kita sikapi, perlu kita pendekatan ya kepada anak-anak dan pada lembaga sekolah pembelajarannya juga harus kita masukkan juga agar semuanya memahami, dan ini memang penting masalah banjir, masalah kebakaran itu. Ya kira-kira itu Pak Kas, Bapak Ibu dari saya. Apa ada lagi yang belum terjawab ya?
Saya kira cukup, Pak. Cukup ya, ya baik. Jawab semua. Atau teman-teman ada yang masih mau menanggapi sebelum kita tutup diskusi siang ini? Kok dari SMP nggak ada ya? Ada, Pak. Maaf, siapa nih? Baik, saya Srifa dari SMP Oh ya, Bu Indonesia. Srifa, silakan Mas Srifa. Ya, karena tadi kata tidak ada, saya menyimak. Sebenarnya kami, insya Allah untuk bahasa Indonesia kan berbasis teks ya. Tinggal kami mengintegrasikan, insya Allah tidak ada masalah. Kami menganalisis. Misalnya kami ada iklan, kebetulan kita bisa mengiklankan gitu, atau ada poster gitu. Nah, kami juga bisa masukkan seperti tadi teman kita dari Bu Irma dari seni budaya, kita tinggal memasukkan konten-konten tersebut yang memungkinkan sesuai dengan KD. Demikian, insya Allah tidak masalah. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Mas Rifa. Teman-teman dari SMP? Pak Iman kayaknya nih, Pak Iman Fatur. Pak Kasmadi dari SMA boleh ya biologi? Boleh. Sebentar Bu Rifni ya, Pak Iman dulu ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengambil map geografi dengan Pak Wawan sama. Pada prinsipnya yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi dan disampaikan oleh Pak Saifullah, saya sependapat memang dalam geografi itu sudah ada KD tersendiri. Namun demikian, dengan adanya integrasi mitigasi bencana yang akan dikembangkan, tentu kita akan belajar bukan konten materi, tetapi lebih kepada bagaimana mengevaluasi mitigasi dan bisa yang pertama menerapkan dulu ya, bisa menerapkan mitigasi itu di aplikasi yang dalam kehidupan sehari oleh siswa, kemudian bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan usulan-usulan dari siswa dalam penanganan mitigasi bencana ke depan. Tentu saja ini menjadi suatu semangat, motivasi bagi para guru geografi khususnya untuk lebih memaksimalkan pembelajaran mitigasi ini supaya lebih bermakna. Dan tentu saja kami sangat senang sekali dengan ada pengintegrasian ini, semua pelajaran akan lebih memperkaya pemahaman siswa tentang kebencanaan, karena memang negara kita negara yang sangat tinggi intensitas bencananya, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Tentu saja di DKI intensitas banjir, kalau di daerah lain tentu akan berbeda kondisi kebencanaannya. Mengenai hal yang lain, saya yakin tadi sudah dibahas ya. Memang kalau tidak ada, nggak perlu dipaksakan, walaupun memang sebetulnya tadi juga sudah dibahas, dari berbagai sudut pandang, kebencanaan ini bisa dibahas oleh semua mata pelajaran, tentu dengan sudut pandang yang berbeda. Kami dari geografi tentu berterima kasih atas pengkajian ini, akan semakin memperdalam pemahaman siswa tentang kebencanaan menjadi lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Ya, silakan Bu Rifni. Bu Rifni. Oke, terima kasih Pak Kas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya nggak bertanya, hanya menyimpulkan saja ini Pak Kasmadi supaya lebih fokus ya apa yang mau dilaksanakan. Jadi dari paparan tadi dari Pak Saiful Rahman, kita sama-sama sudah menyimak tadi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah menganalisis KD yang ada pada mata pelajaran kita. Nah, tadi kalau Bu Ayu dari tim biologi juga tadi sudah menyampaikan kalau di biologi itu adanya di kelas 10, di jenjang kelas 10 semester genap ada pada materi ekosistem dan perubahan lingkungan. Nah, kemudian berarti produknya yang pertama itu silabusnya ya Pak Kas ya. Silabus. Kemudian dari silabus kita turunkan dalam bentuk RPP. RPP kemudian yang kita kaitkan dengan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim itu, kemudian menyusun lembar kerja jika ada, dan video pembelajaran. Apakah seperti itu? Betul, Bu Rifni, betul. Jadi
Jadi berarti ada 4 produk ya yang dikumpulkan. Biar kita sama-sama gitu, karena ini kan dari berbagai mapel ya. Kalau saya sih cenderung ini abis ini ngapain gitu. Jadi biar fokus, karena kalau nggak salah di grup tuh Pak Ali bilangnya tanggal 23 Maret tuh udah harus clear semua. Jadi biar kita bagi-bagi tugas gitu, langsung action gitu loh Pak Kasmadi. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifni. Ya, teman-teman, memang sudah saya share ya rencana kerja yang dari Disdik, baik di mitigasi maupun di grup MGMP SMA terkait rencana kerja sampai tanggal 23. Seperti yang disimpulkan oleh Bu Rifni, itu ada benarnya. Jadi nanti kita produk yang akan dihasilkan adalah dari silabus, kemudian RPP, dilengkapi dengan LK sebenarnya. Tadi ditegaskan oleh Pak Alim Kodas bahwa video bisa saja jadi langkah berikutnya. Saya kira itu untuk yang mempertegas saja ya kesimpulan dari Bu Rifni. Dan silakan Pak Saifur. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira saya tidak bermaksud itu tadi menggirami air laut. Saya kira sudah bisa. Udah kita laksanakan tugas dari dinas sajalah. Kalau mungkin nggak bisa kita saling WA aja, saling bertanya gitu. Saya kira semuanya kalau kita digotong bareng-bareng, insya Allah cepat dan selesai tepat pada waktunya dan kita bisa segera mengaplikasikan ini, Bapak Ibu. Menurut saya ini materinya mungkin tidak ada di KD misalnya, atau hanya di geografi aja kali ya, sama IPA misalnya. Ya mapel lain ya itulah harus berkontribusi menyadarkan anak, memberikan pesan moral pada anak-anak bahwa Jakarta seperti ini, jangan ditunjukkan kesenangannya aja, keindahannya aja gitu, atau gedungnya tinggi-tinggi gitu, tapi di balik itu semua ternyata banjir, kebakaran itu kalau kebakaran tiap saat ya, mungkin musim kemarau, kalau musim hujan banjir. Jadi sebenarnya kita tiap punya gawe, berpotensi ya Pak. Punya PR itu seperti itu. Ya, tadi Bapak Ibu mengenai tadi yang KD-KD itu, iya Bapak Ibu, tidak usah kita paksakan, kita alami aja, nggak usah saling ring-ringan gitu. Pasti nanti setiap semester di kelas mana aja pasti akan ada yang mengisi sesuai dengan KD-nya masing-masing dari Bapak Ibu guru mapel ya. Insya Allah pasti terisi, mungkin materi ini bukan dari saya, tapi dari Ibu gitu. Jadi hal ini saya kira mengalir saja seperti air begitu, insya Allah bisa kita berikan yang terbaik buat anak kita. Oke Pak Kasmadi, terima kasih. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu, kita tetap saling WA aja Bu ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, closing. Jadi sebagaimana tujuan diskusi ini adalah untuk memahami, menyelaraskan pemahaman kita tentang apa yang direncanakan oleh Disdik terkait dengan penyisipan mitigasi kebencanaan pada KD-KD di tiap mapel. Memang tidak ada paksakan, tidak boleh dipaksakan juga untuk memaksakan diri menyisipkan di tiap KD, tiap mapel, tiap semester begitu ya. Tetapi jika memang ada dan bisa dimanfaatkan pada KD tertentu, di semester tertentu misalnya, itu silakan disisipkan. Itu pertama. Kedua, tugas kita adalah untuk memproduksi silabus, kemudian sisipan KD yang dimasukkan, RPP, dan kelengkapan dari RPP-nya, baik LK maupun video pembelajarannya. Saya kira itu, nanti rekamannya akan saya kirim di grup MGMP SMA dan di grup mitigasi untuk diskusi hari ini. Kemudian Pak Saifur, mohon di-share juga materi yang tadi Bapak paparkan ya di grup mitigasi, nanti juga akan saya sampaikan di grup MGMP SMA. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, sumbang sarannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kerja kita sebagai kerja ibadah buat kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmadi, Pak Kasmadi. Bu Herawati belum masuk grup Pak Kasmadi. Yang PPKM kayaknya belum masuk deh Pak.
Pak Madi. Bahasa Jepang juga kayak belum nanti dikirimi. Sini Bapak Ibu. Teman-teman Ya, yang lainnya. mohon diinfokan aja kok. Bukan nggak kelihatan wajahnya. Ya PPKN semuanya belum nih, belum masuk. Pak Rio, pertanyaan Bu Elida nanti Jumat besok kita. Kita jadi ekonomi jadi. Jadi. Ya, oke. Saya kirimin Ya aja ya Pak. Oke, teman-teman, saya pamit ya. Pamit ya. Halo Belinda Sinaga. Halo Bu Herawati. Akreditasi di sekolah. Hai. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, terima kasih Pak.